Nah, tugas yang pertama, Ibu menugaskan kalian untuk menuliskan ide pokok atau gagasan utama dari teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Tetapi sebelum itu, mari kita simak apa itu ide pokok atau gagasan utama. Jadi, ide pokok atau gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Sebuah paragraf yang baik memiliki ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan, sedangkan kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut menentukan ide pokok dari teks yang telah Ibu tugaskan, mari kita ketahui dulu bagaimana cara menentukan ide pokok. Menentukan ide pokok bisa dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama, kalian harus memisahkan kalimat utama dari kalimat khusus. Kalimat utama biasanya akan diikuti atau didahului oleh kalimat khusus. Untuk dapat mengenali sebuah kalimat khusus, kamu dapat memperhatikan salah satu cirinya, yaitu sebuah kalimat yang berisi contoh, bukti, atau rincian khusus, sehingga jika kamu melihat adanya sebuah kalimat dengan ciri tersebut, maka itu adalah kalimat khusus. Setelah itu, pisahkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah ide pokok yang berbentuk kalimat utama. Nah, selanjutnya, kalian harus membaca teks dengan seksama. Nah, mungkin cara ini adalah cara yang paling sederhana. Kamu hanya perlu waktu sedikit berkonsentrasi untuk melakukannya. Dengan cara ini, maka kamu sudah dapat menentukan mana yang dapat disebut ide pokok atau yang termasuk kalimat penjelas. Nah, yang ketiga, menyimpulkan sebuah paragraf. Ide pokok dapat menentukan sebuah simpulan dari paragraf. Oleh karena itu, dengan membaca sebuah paragraf dan kemudian menyimpulkannya, maka kamu akan mendapatkan sebuah ide pokok. Nah, jika kalian masih bingung, mari kita simak contohnya. Nah, anak-anak, di sini Ibu sudah sediakan contoh bagaimana menemukan ide pokok dalam paragraf. Mari kita simak bagaimana bunyi paragrafnya. Hujan deras selama 4 jam berturut-turut menyebabkan meluapnya air sungai di beberapa titik. Hal tersebut menyebabkan terjadinya banjir dan dapat menghambat aktivitas sehari-hari. Air yang meluap ini menyebabkan tergenangnya jalan-jalan di kampung sehingga mempersempit ruang gerak dari warga. Bahkan, jalan protokol pun ikut tergenang dan semakin menghambat jalannya lalu lintas di Jakarta. Keadaan ini diperkirakan akan berlangsung dalam waktu 24 jam ke depan, apabila tidak ada penanganan yang efektif dari Pemprov DKI Jakarta. Berdasarkan paragraf di atas, kita dapat mengenali ciri-ciri kalimat khusus. Kalimat khusus di sini berfungsi untuk menjelaskan maksud dari kalimat utama dalam bentuk deskripsi yang lebih lanjut dari masalah yang disinggung dari kalimat utama, yaitu banjir menghambat aktivitas. Kalimat kedua hingga kalimat keempat adalah kalimat khusus yang mendukung ide pokok pada kalimat utama. Kita juga dapat menarik sebuah kesimpulan dari contoh paragraf di atas, bahwa banjir yang terjadi menyebabkan terhambatnya aktivitas warga. Simpulan ini cocok dengan kalimat pertama dari paragraf di atas, sehingga kalimat pertama merupakan ide pokok dari paragraf ini. Sehingga ide pokok dari paragraf di atas adalah banjir menghambat aktivitas warga. Sekarang mari kita menentukan ide pokok dari teks bagaimana jagung berkembang biak. Nah, di sini sudah Ibu sediakan paragraf yang pertama. Nah, sangat jelas sekali. Di sini ada 3 kalimat. Nah, kalimat yang pertama itu merupakan kalimat utama, yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Nah, kemudian kalimat yang kedua dan ketiga merupakan kalimat penjelas. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa ide pokoknya ada di kalimat utama. Jadi, ide pokok dari paragraf pertama ini adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Kita lanjut ke paragraf kedua.
Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Coba anak-anak perhatikan, di sini berbicara tentang apa paragraf kedua ini? Kita bisa lihat kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf, yaitu seorang petani jagung mulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Sehingga kesimpulannya, ide pokok paragraf yang kedua itu ada di kalimat utama. Jadi, ide pokok paragraf kedua adalah jagung dikembangbiakkan dengan biji. Nah, kemudian untuk paragraf yang ketiga, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, coba kalian lihat, paragraf yang ketiga lebih banyak berbicara tentang apa? Ini mereka berbicara tentang bagaimana pembuahan terjadi pada bunga jagung. Nah, sehingga ide pokok pada paragraf ketiga yaitu pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik. Kemudian kita lanjutkan ke paragraf yang keempat. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Nah, di sini terlihat juga kalimat utama dari paragraf keempat ada di kalimat pertama. Jadi bisa disimpulkan bahwa ide pokok paragraf yang keempat adalah bunga yang sudah mengalami pembuahan akan terus tumbuh dan berkembang menjadi jagung. Dan yang terakhir, ide pokok paragraf kelima, supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, kita bisa melihat bahwa ide pokok paragraf kelima adalah biji jagung yang sudah tua bisa ditanam kembali dan akan tumbuh menjadi jagung. Nah, bisa kita lihat di bagian ini ide pokok dari masing-masing paragraf. Paragraf pertama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Paragraf yang kedua, jagung dikembangbiakkan dengan biji. Ide pokok paragraf 3, pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik. Ide pokok paragraf keempat, bunga yang sudah mengalami pembuahan akan terus tumbuh dan berkembang menjadi jagung. Ide pokok paragraf yang kelima, biji jagung yang sudah tua bisa ditanam kembali dan akan tumbuh menjadi jagung. Nah, sekarang kita lanjut pada tugas hari Selasa. Hari Selasa ini kita membahas tentang IPS, yaitu tentang ASEAN. Ada 5 pertanyaan yang Ibu tugaskan untuk kalian jawab. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan ASEAN? 2, pada tahun berapa ASEAN berdiri? 3, apa yang melatar belakangi terbentuknya ASEAN? 4, kerjasama apa saja yang terjalin antar anggota ASEAN? Dan yang kelima, sebutkan 5 pendiri ASEAN dan negara asalnya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan. Pembahasan yang pertama, ASEAN merupakan organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, ASEAN berdiri pada tahun 1967. Yang ketiga, latar belakang terbentuknya ASEAN adalah persamaan letak geografis, kemiripan budaya,
kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan Asia Tenggara. Dan yang keempat, kerjasama yang terjalin antar anggota ASEAN meliputi kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik. Dan yang kelima, pendiri ASEAN bisa anak-anak lihat pada slide. Yang pertama ada Adam Malik dari Indonesia, kemudian Tun Abdul Razak dari Malaysia, 3 ada S Rajaratnam dari Singapura. S itu adalah singkatan dari Sinnathamby. Dan yang keempat Tanat Koman dari Thailand. Dan yang terakhir Narcisco Ramos dari Filipina. Anak-anak, itu tadi pembahasan hari Senin dan hari Selasa. Terima kasih kalian sudah menonton. Untuk pembahasan hari berikutnya akan Ibu sediakan di video berikutnya ya. Terima kasih.